Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Maulana Yusuf dengan NIM 2530101162. Di sini saya akan membawakan video singkat tentang sejarah peradaban Islam klasik pada masa dinasti Abbasiyah. Bagaimana ceritanya? Ini dia ceritanya. Pada abad ke-8 Masehi, dunia Islam memasuki babak sejarah baru setelah runtuhnya dinasti Umayyah. Dari perubahan besar inilah lahir dinasti Abbasiyah, sebuah kekhalifahan yang tidak hanya berkuasa secara politik, tetapi juga membawa Islam menuju puncak kejayaan ilmu pengetahuan dan peradaban. Dinasti ini dikenal sebagai masa keemasan Islam, ketika ilmu, budaya, dan pemikiran berkembang sangat pesat. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 750 Masehi oleh Abdullah As-Saffah. Ia berasal dari keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, sehingga dinasti ini dinamakan Abbasiyah. Keberhasilan mereka merebut kekuasaan dari dinasti Umayyah didukung oleh banyak pelopor, terutama kaum non-Arab yang merasa kurang mendapat tempat pada pemerintahan sebelumnya. Dengan dukungan tersebut, Abbasiyah tampil sebagai simbol perubahan dan keadilan baru dalam dunia Islam. Berbeda dengan dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, dinasti Abbasiyah memindahkan ibu kota pemerintahan ke Baghdad. Kota ini kemudian berkembang menjadi pusat peradaban dunia. Letaknya yang strategis menjadikan Baghdad sebagai pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Dari kota inilah lahir sebagai ilmuwan besar yang karyanya mempengaruhi hingga ke barat. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah berlangsung terutama pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Pada periode ini, ilmu pengetahuan sangat dihargai. Pemerintahan mendirikan Baitul Hikmah, sebuah lembaga ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai pusat penerjemah dan penelitian. Karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu dikembangkan oleh para ilmuwan Muslim. Dalam bidang ilmu pengetahuan, dinasti Abbasiyah melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Al-Khwarizmi dalam bidang matematika, Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, Al-Farabi dalam filsafat, serta Al-Biruni dalam ilmu astronomi. Tidak hanya ilmu agama, ilmu umum pun berkembang pesat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam pada masa Abbasiyah sangat terbuka terhadap ilmu dan pemikiran baru. Selain ilmu pengetahuan, bidang sastra, seni, dan arsitektur juga mengalami kemajuan. Masjid, perpustakaan, dan pusat pendidikan dibangun di berbagai wilayah. Kehidupan masyarakat kota berkembang, perdagangan semakin ramai, dan budaya Islam semakin menyebar luas ke berbagai penjuru dunia. Namun, seiring berjalannya waktu, dinasti Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Konflik internal, lemahnya kekuasaan pusat, serta munculnya dinasti-dinasti kecil di berbagai daerah membuat kekhalifahan ini terpecah. Puncak kemunduran terjadi pada tahun 1258 Masehi ketika Baghdad diserang oleh pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Serangan ini menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Islam dan menandai berakhirnya kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Meskipun secara politik dinasti Abbasiyah runtuh, warisan peradabannya tetap hidup. Ilmu pengetahuan, pemikiran, dan karya-karya para ulama serta ilmuwan Abbasiyah menjadi fondasi bagi perkembangan dunia Islam dan bahkan peradaban modern saat ini. Dinasti Abbasiyah membuktikan bahwa kejayaan suatu umat dapat diraih ketika ilmu pengetahuan, keadilan, dan kebudayaan berjalan seiring. Kesimpulannya adalah dinasti Abbasiyah merupakan salah satu periode paling penting dalam sejarah Islam. Pada masa inilah dunia Islam mencapai puncak kejayaan dalam bidang ilmu pengetahuan, budaya, dan peradaban. Dengan menjadikan Baghdad sebagai pusat pemerintahan, dinasti Abbasiyah berhasil melahirkan banyak ilmuwan besar dan karya-karya ilmiah yang berpengaruh hingga ke dunia modern. Meskipun kekuasaannya akhirnya runtuh akibat konflik internal dan serangan dari Mongol,
Warisan intelektual dan peradaban dinasti Abbasiyah tetap hidup dan menjadi bukti bahwa kemajuan suatu umat sangat tergantung pada penghargaan terhadap ilmu, persatuan, dan keadilan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.